Tapi gambarnya nggak usah ya. Masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Kembali bersama saya Bang Bill. Halo friend, apa kabar di kesempatan siang kali ini? Dan tepat di momentum 17 Agustus 2024 kita menikmati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan kali ini saya saya lagi mau ketawa sebenarnya karena saya menikmati ada satu video yang beredar di momentum 17 Agustus ini. Salah seorang aktivis partai, orang hebat miliknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Sekjennya Pak Hasto, luar biasa. Dia menggemparkan dengan bikin pertemuan dengan teman-teman wartawan dan dia men-share ya. Dia share ada video tapi yang berbasis rekaman suara. Ternyata itu suaranya Pak Jokowi dan di video itu atau di rekaman itu dia perdengarkan kepada teman-teman wartawan bahwa Pak Jokowi semacam tidak memiliki kebijakan sebagai kepala negara yang kemudian memberikan intimidasi. Wow, ini luar biasa. Dan memang itu benar suaranya Jokowi gitu. Tapi yang menurut saya menarik adalah kok bisa seorang Hasto yang dulu memuja-muji Pak Jokowi, kali ini dia memperdengarkan suara Pak Jokowi seolah-olah melakukan intimidasi. Tapi yang parahnya itu tidak relevan. Jadi entah kenapa, apa motivasi dari Pak Hasto ini kemudian memperdengarkan kepada publik lewat media bahwa Pak Jokowi itu melakukan intimidasi. Kan gitu. Saya nggak ngerti apakah intimidasi yang dimaksud oleh Pak Hasto ini berkaitan dengan hal-hal yang mungkin mengganggu eksistensi partai yang dia geluti, atau jangan-jangan mungkin ada karena intimidasinya berkaitan dengan akan ditangkap KPK atau ditangkap oleh badan-badan tertentu ya, atau kejaksaan yang akan melakukan. Jadi Pak Jokowi itu mengancam ya, seolah-olah mengancam kepada siapa saja untuk kemudian nanti kalau terjadi sesuatu Pak Jokowi akan gigit sendiri, itu bahasanya kurang lebih begitu. Tapi faktanya video atau rekaman itu ternyata 4 tahun yang lalu. Kan gitu. Ini menarik. Nah jadi sekarang yang jadi pertanyaan, Pak Hasto ngapain share video ini gitu loh. Itu buat apa Pak Hasto share ini? Apakah karena kemudian Pak Hasto tahu ini video lama atau video baru? Atau bagaimana Pak Hasto? Atau mungkin Pak Hasto sudah terlanjur benci ya sama Pak Jokowi karena mungkin kalah dia punya calon di pemilu 2024 dan sekarang Pak Hasto dan tentu kalau Pak Hasto representasi partai dong, Hasto tidak bicara sendiri, tentunya representasi orang-orang besar di belakangnya juga, ya itu pastilah. Oke, kalau yang penasaran dengan videonya ini saya perlihatkan dulu ya. Kita lihat bagaimana Pak Hasto memperdengarkan rekamannya Pak Jokowi yang seolah-olah memberikan ancaman kepada banyak orang. Dan dia menyebut bahwa Pak Jokowi ini tidak bijaksana. Dan apakah relevan ya seorang presiden yang berpidato 4 sampai 5 tahun sebelumnya kemudian diungkit ke sini. Motivasinya apa? Kita cek dulu. Saya perlihatkan saja ya. Tapi gambarnya nggak usah ya. Masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Itu Pak Hasto, dia perlihatkan handphonenya, kemudian dia perdengarkan ke teman-teman wartawan ancamannya Pak Jokowi. Luar biasa. Di sana ada yang main-main. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Sesuatu yang kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional. Tidak boleh. Apa maksudnya Pak Hasto ini? Melakukan intimidasi. Iya,
Intimidasi, cuma maksudnya apa ya? Apa? Bingung aku. Aduh, duh, Pak Hasto. Mas, artinya terkait pilkada Jakarta gitu, PDIP kan masih membutuhkan rekan koalisi. Sementara masih ada tekanan-tekanan politik terhadap partai-partai politik. Sejauh mana optimisme PDIP menemukan Karena rekan politik koalisi? itu keyakinan. Dulu Bu Mega ketika memimpin PDI, kantor PDI diserang. Kita keyakinan, kita gugat di 200 lebih kabupaten kota, akhirnya ada hakim yang punya nurani. Kami percaya bahwa pada dasarnya aparat penegak hukum itu punya nurani. Hanya yang tidak berani menyampaikan karena khawatir kalau terkait dengan karirnya. Kalau aku sih lihat sepertinya Pak Hasto ini tahu bahwa ada sesuatu yang sebenarnya jadi aib kalau nggak salah ya. Kayaknya aib ini yang kemudian Pak Hasto ini ada kayaknya takut gitu kan. Kenapa? Karena seolah-olah diancam. Persoalannya ini ngancam kapan, pidatonya Pak Jokowi kapan, ya kan? Ini kayaknya teman-teman PDI merasa terancam gitu. Karena kepala-kepala daerah di beberapa titik yang hari ini akan ikut Pilkada 2024, nampaknya PDI akan menjadi musuh bersama ini. Aku nggak tahu ya, cuma kita ikuti aja dulu nih. Aduh, Pak Hasto. Dan hati nurani yang bening dengan keberanian yang menyala-nyala untuk mengusir penjajah melawan hukum kolonial. Jadi pidato amanat Ibu Megawati Soekarno Putri tadi mengingatkan jiwa merdeka ini jangan takut. Jiwa merdeka ini jangan kemudian bersembunyi karena intimidasi. Oke, kita cek faktanya. Sebenarnya yang diperdengarkan oleh Pak Hasto ini rekamannya Pak Jokowi kapan, ya kan? Pidato kapan? Apakah kemudian memang mengancam kepada kepala daerah yang berafiliasi secara politik bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Atau mungkin ada orang-orangnya Pak Hasto yang sekarang sedang terancam oleh polarisasi yang dibangun oleh Pak Jokowi yang kemudian akan memberikan tonggak estafetnya kepada Pak Prabowo. Ya, ini menarik. Kita lihat ya, kita lihat. Sebenarnya ini ya, kita lihat dari Tribun News nih beritanya. Sebenarnya ada videonya 4-5 tahun yang lalu, tapi saya perlihatkan aja yang ini nih. Ini yang diperdengarkan oleh Pak Hasto ya. Kita simak. Oke, ini dia. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dengar nih. Hasto Kristianto memutar rekaman suara yang diduga suara Presiden Joko Widodo. Hasto langsung menyinggung bagaimana ada upaya intimidasi memakai KPK, Polri hingga Kejaksaan. Padahal Pak Jokowi waktu itu masih PDI. Rekaman suara yang ada di ponsel Hasto ini disampaikannya kala menemui awak media di Masjid At-Tauhid, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Sabtu 17 Agustus. Hasto menyebut Jokowi akan menggunakan hukum dan membisiki Ketua KPK, Jaksa hingga Kapolri. Hasto mengatakan pernyataan Jokowi tersebut berbahaya bagi demokrasi, karenanya ia meminta Tunggu, mau ketawa dulu. Tok. Jokowi langsung mengklarifikasi. Dalam rekaman suara tersebut, tampak Jokowi menyinggung agar tak ada pihak yang main-main. Pasalnya, Jokowi punya cara lewat KPK, Polri hingga Kejaksaan yang akan membisiki sang presiden. Memang keren lah Pak Jokowi ini. Hasto pun menyebut pernyataan Jokowi intimidatif dan tidak bijak. Apalagi menurut Hasto, pernyataan ini disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini nih. Disampaikan bertepatan dengan memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79. Berarti kesimpulannya ada dua. Pak Hastonya ini tidak tahu, ya, atau pura-pura tidak tahu, tapi memang mau menyebarkan kebencian tentang Pak Jokowi. Hoax berarti. Pak Hasto ini perlu kita evaluasi kayaknya. Oke, kita dengar lagi. Yang ditujukan Hasto diketahui memang suara Presiden Jokowi, hanya saja konteks pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam Rakornas Forkopimda di Sentul, Bogor. Saat itu Presiden Jokowi menyebut dirinya tak segan menindak tegas pihak-pihak yang berusaha menghambat kebijakan untuk negara. Ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Sehingga saudara-saudara sekalian,
Mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor koridor kepentingan nasional. Banyak offside-nya ini Pak Hasto. Seseorang melakukan intimidasi. Iya. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Pak Jokowi. Lewat cara saya, Ya. Ini memang bisa pertama lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan enggak mungkin. Keren, friend. Pak Jokowi keren. Aduh. Guys, kalian bisa ambil kesimpulan sendiri. Sebenarnya apa yang sakit dengan Pak Hasto atau apa mungkin kita berharap mungkin beliau tidak tahu ya kalau itu adalah video lama, itu adalah rekaman yang sudah cukup lawas 2019 dan beliau baru dengar gitu. Baru kemudian karena memang lagi hiruk pikuk Pilkada 2024, kayaknya PDI bakal kerja sendiri. Ya, memang kalau kita mau lihat juga situasinya Pak Jokowi kan sekarang tentu pasti akan terlibat lah di Pilkada 2024. Sementara juga kekuasaan nanti akan dikelola oleh teman-teman Gerindra dan Kim ya. Kim yang sudah memenangkan pertarungan di tahun 2024 pada pemilu kemarin, yaitu Pak Prabowo. Tentu skema-skema pilkada ini, aku yakin pasti calon-calon kepala daerahnya rata-rata akan dikelola antara Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, ya kan? Sementara PDI ini diusahakan kemudian tidak mendapatkan kekuatan maksimal untuk bisa mencalonkan. Walaupun di beberapa daerah memang PDI cukup kursi untuk menempatkan calon kepala daerahnya. Di DPR mereka menang telak. Tapi di titik-titik yang lain banyak juga PDI yang kemudian harus membutuhkan koalisi. Nah ini. Jadi yang paling menarik adalah kayaknya ini Pak Hasto dengan mungkin situasi seperti itu, dia akhirnya kehilangan bahan dan kesulitan atau kekurangan bahan untuk hajar Pak Jokowi. Aduh, bagi saya ini sudah offside. Oke guys, pokoknya kita akan reaksi lagi dan kita akan ikuti perkembangan politik yang ada di Indonesia. Jangan lupa kalian like and subscribe channel saya supaya saya akan terus berkembang lewat video ini atau lewat channel ini dan barangkali ke depan kita akan mengupas banyak hal. Ya, kita tidak bermaksud sentimen kepada pribadi dan kelompok tertentu, tapi yang paling penting di sini adalah kita mengungkap bahwa ada kebenaran-kebenaran yang seharusnya itu diperlihatkan ke publik. Tidak boleh kemudian kita lagi dipertontonkan dengan kebohongan-kebohongan para elit kita. Saya Bang Bil, Assalamualaikum.